Tema kita malam ini surga neraka seorang istri. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Sallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha, maka dikatakan kepada istri itu, udkhilil jannata, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati, dari pintu mana saja syi'ti yang engkau mau. Berdasarkan hadis Nabi, innama huwa jannatuki wa naruki, suamimu itu bisa jadi surgamu, wa naruki, dia bisa jadi neraka. Berikutnya hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Yang kelima, sambungan hadis atas tadi. Kita sambung ke hadis berikutnya. Nazara ilaiha sarrathu. Nazara, memandang, ilaiha, kepada istrinya. Suami memandang kepada istrinya, sarrathu, senang hatinya. Dipandangnya senyum, dipandangnya sejuk matanya karena jilbabnya panjang, bajunya panjang. Dipandangnya senang hatinya karena rumahnya bersih, anak-anaknya taat. Bagaimana ketika dipandang senang hati? Dari segi kebersihannya, cantik relatif. Kalaulah cantik itu jadi standar, kenapa artis-artis itu tak cantik di mata suaminya? Jadi masalah cantik tak cantik itu, ya tengok matanya dulu. Nah, maka di sini tak ada disebutnya cantik. Yang penting nazara ilaiha sarrathu. Ketika suami itu memandang, menyenangkan hatinya. Tidak merengut macam jeruk purut. Tidak pula rambutnya kusut masai. Tidak pula pakaiannya compang-camping padahal sudah dikasih duit belanja. Tidak pula cakapnya tak berhenti-berhenti sampai sakit kepala. Menyenangkan hatinya. Wa iza amaraha ata'athu. Ini tadi masuk dalam yang ketiga di atas. Kalau diperintah patuh. Ini masuk dalam tiga yang di atas. Berikutnya yang keenam. Wa iza ghaba anha. Kalau suaminya itu pergi keluar rumah, pergi keluar kota, pergi musafir, hafizathu, dijaganya harta suaminya, tidak dipakainya tabungan suaminya, difotonya KTP suaminya untuk pinjaman online, tidak pula dia sibuk main game online. Pulang-pulang suami tengok datang debit kolektor. Gara-gara apa? Tidak menjaga. Begitu pulang, mobil dijualnya, kulkas digadaikannya, BPKB entah pergi kemana. Orang datang menagih hutang. Naik darah tinggi suaminya. Banyak laki cepat mati sekarang. Gara-gara perbuatan bini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa banyak gugatan dari perempuan? Pernyataan hakim dan berita portal. Kenapa perempuan banyak menggugat? Karena dia sekolahnya lebih tinggi. S1, S2, karirnya lebih mapan di kantor. Gajinya lebih besar. Duitnya lebih banyak. Bapaknya lebih kaya. Dilawannya lakinya. Padahal dulu dia yang mau nikah. Katanya cinta. Padahal sudah dibilang laki-laki itu, kau anak orang kaya. Nanti sanggup kau dengan aku. Cinta bang, kata dia. Tapi ternyata dalam perjalanan, kau laki-laki miskin, susah, melarat, tak sekolah, kuli. Aku anak orang kaya, tak biasa aku tak pakai motor, aku mesti pakai mobil. Neraka jahanam tempat dia.
Kalau suamimu itu kebetulan kurang beruntung, kau anak orang kaya, mau kau nikah sama dia karena dia baik, karena dia taat agama, kau bantulah dia. Gajimu besar, bilang sama dia, sebelum dibukakan Allah pintu rezeki, ya kita bersusah-susah dulu bang. Nyawa pun ku kasih, jangankan gaji ini. Ini rumah bapakku. Ini duit gajiku. Ini semua ini dan seterusnya. Itulah surga bagi seorang istri. Tapi kalau dia petantang petenteng, menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kekayaannya, menunjukkan karirnya, maka neraka jahanamlah tempatnya. Jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan orang baik-baik ini supaya bertemu dua kebaikan. Lalu lahirlah anak yang baik-baik. Kalau sudah begitu cara memahaminya, maka si istri yang punya kelebihan tadi mengatakan, oh ternyata kelebihanku ini memang dikasih Allah supaya sempurna kita. Kau lebih sayangmu, aku lebih hartaku. Akhirnya bisalah mereka dipersatukan dalam kebaikan-kebaikan.